Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter dari atas puncak gunung. Akibat letusan ini, hujan abu vulkanis melanda wilayah Nawakote dan Padang Pasir, Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan pantauan seismograf, erupsi terjadi kurang lebih 7 menit dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari pusat erupsi karena status gunung masih di level 2 atau waspada. Sementara gunung api ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami peningkatan aktivitas. Erupsi terjadi disertai suara dentuman dengan semburan abu vulkanik setinggi 7.000 meter dari bukaan kawah. Letusan disertai hujan pasir mengguyur desa Gamici dan posko pengungsian. Tercatat di seismogram dengan amplitude 28 mm dan durasi 373 detik, sehingga teramati tinggi kolom erupsi 7.000 meter di atas puncak kawah Gunung Ibu. Kini Gunung Api Ibu masih berstatus 4 atau awas dan masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dihimbau menggunakan masker. Dari Flores Timur dan Ternate, Tim Liputan iNews melaporkan. Andre. Bang Laksa. Apa sih? Ah elah, malah mainin burung kayak burungnya bagus aja. Ayo kita syuting dulu. Bang, ini baksonya yang paling gede yang ini doang nih. Enggak, ada lagi nih. Mana? Widih, ini bakso apa yang gede ini? Jumbo daging. Wah, sobat makan, ada 2 bakso besar. Yang ini bakso jumbo urat, sama tadi yang halus bakso jumbo daging. Isinya apa sih bang? Coba dalamnya kayak gimana kah itu? Waduh, full daging ya. Tulang rangu sih ada. Oh, Tulang rangu. oh, jadi dipakein tulang rangu. Mau si bakso yang gede pakai tulang rangu. Aku tunggu di meja ya. Siap. Nah sobat makan nih udah dari semua, ada bakso jumbo urat sama bakso jumbo daging. Donatnya gak sabar banget nih sama ini. Bener-bener uratnya berasa banget sobat makan. Jadi pas digigit ada rasa kenyal-kenyal dari urat-urat dan memang teksturnya juga lebih kasar. Walaupun namanya tulang pemirsa, tapi empuk banget. Terus ini isian dagingnya, tuh. Dia tuh tipe daging cincang. Begitu masuk mulut, aduh, gurihnya nggak ketulungan sobat makan. Saya udah makan banyak, tapi baksonya tuh masih lebih gede dari kepalan tangan saya. Oh no! Dan saya harus lanjutkan sampai saya di titik darah penghabisan. Sobat makan, saya udah nggak kuat. Baksonya masih banyak. Saya mau bungkus ini buat bawa pulang. Jika sobat makan tertarik, ini ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Saya Pratiwi dengan juru kamera Laksana melaporkan. Dadah. Udah bungkus aja dah, bungkus. Kenyang. Pasca diterjang banjir bandang, proses belajar mengajar di MTSN 7 Tanah Datar kini dilaksanakan di masjid. Masyarakat gotong royong menyediakan 2 lahan untuk relokasi sekolah yang hancur disapu banjir bandang. Bencana banjir bandang 11 Mei lalu masih menyisakan luka. Tak hanya membawa kerusakan fisik seperti rumah dan sekolah, namun juga melumpuhkan proses belajar mengajar. Seperti di MTSN 7 Tanah Datar ini, siswa-siswi terpaksa belajar di sebuah masjid karena sekolah mereka hancur dan tertimbun lumpur yang dibawa oleh banjir bandang. Aktivitas belajar mengajar dilaksanakan di lantai 2 masjid dengan fasilitas seadanya. Sebagian siswa bisa belajar dengan menggunakan meja dan bangku dan sebagian lainnya harus belajar di atas lantai. Tidak ada ruang guru, hanya ada bagian kosong masjid di depan dengan meja yang disusun seadanya.
permintaan kami sebagai warga Sungai Jambu, sebagai masyarakat Sungai Jambu, Ambo tidak mau ketuakan, berharap secepatnya dibangun. Pasca bencana banjir bandang, masyarakat Sungai Jambu menghibahkan 2 lahan yang dapat dijadikan sebagai relokasi sekolah. Harapannya sebelum masuk tahun ajaran baru, sekolah telah selesai dibangun, meski hanya beberapa ruang kelas untuk tahapan awal. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Anda tahu terarium? Ya, menghias beragam jenis tanaman di wadah mini. Nah, menghias tanaman terarium ini ternyata bisa jadi alternatif healing untuk menyalurkan kreativitas. Berkebun di dalam ruangan, emang bisa? Ya bisa dong, ini buktinya, tanaman terarium. Sebetulnya terarium adalah sebuah istilah wadah kaca untuk menyimpan tanaman atau terestrial. Tujuannya bisa untuk dekorasi atau bahkan berkebun di dalam wadah mini. Selain mempercantik ruangan, menghias tanaman terarium bisa jadi sarana healing juga loh. Sambil menyusun beragam jenis tanaman di dalam wadah kaca mini ini, Anda bisa menyalurkan kreativitas. Aku tertarik karena waktu itu kan kepingin nyari aktivitas, terus aku dapat di Instagram ini untuk iklannya ada di situ. Aku ngelihat workshopnya terarium, terus juga temanya kebetulan aku tertarik dari Ghibli, jadi aku bawa dia untuk ikut ke workshop ini gitu. Wadah kaca atau terarium bisa diisi dengan berbagai elemen seperti lumut, beragam tanaman yang disukai, media tanam tanah, arang aktif, dan bebatuan kecil. Terarium disusun sedemikian rupa hingga tampilannya yang indah, sangat memanjakan mata, dan cocok dijadikan dekorasi rumah. Dari Jakarta, Wenda Nura, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub secara resmi mencabut tarif promo LRT dan menerapkan tarif normal. Meski begitu, pengguna jasa transportasi LRT ini masih ramai berdatangan pemirsa. Dan untuk mengetahui keramaian di sana, kita bergabung dengan rekan kami Irfan Hardiansyah. Halo Irfan, bagaimanakah tanggapan penumpang di sana terkait tarif baru LRT kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan ini dari pantauan kami sejak pukul 6 pagi tadi hingga saat ini di stasiun LRT Dukuh Atas Jakarta ini terlihat masih ramai oleh pengguna LRT meski tarif LRT ini sudah berlaku normal. Dan memang ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian ini secara resmi mencabut tarif promo dan juga menerapkan tarif normal LRT Jabodebek mulai 1 Juni 2024. Untuk tarif promo LRT Jabodebek ini sebelumnya dipatok dengan tarif Rp3.000 untuk kilometer pertama dan saat ini menjadi Rp5.000 per kilometer pertama sesuai keputusan Menteri Perhubungan. Dan meskipun untuk tarif maksimal ini masih sama baik tarif promo maupun normal ini yakni Rp10.000 untuk tarif maksimal yang diberlakukan pada jam sibuk, kemudian Rp20.000 untuk tarif maksimal pada di luar jam, maksud kami Rp10.000 ini di luar jam sibuk dan Rp20.000 di jam sibuk yang dimulai pada pukul 6 pagi hingga pukul 9 dan 4 sore sampai pukul 8 malam. Dan berikut tanggapan pengguna LRT yang sempat kami wawancarai terkait tarif normal LRT. Tanggapan saya masih bisa jadi alternatif yang cukup efisien ya, karena ruasnya itu masih cukup panjang. Misalnya dari Harjamukti ke Dukuh Atas itu kan cukup panjang. Kalau misalnya kita pakai kendaraan pribadi atau misalnya transport umum yang lain tuh bisa jadi lebih tidak sih efisien LRT gitu. Jadi masih oke lah. Pelayanannya ya kalau misalnya di jam-jam yang rush hour gitu ya cukup padat sih biasanya kalau misalnya, apalagi Senin biasanya. Demikian Jono, kembali ke Anda di studio. Yang melaporkan langsung dari stasiun Dukuh Atas Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, warga di kawasan Teluk Jakarta, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara sempat dibuat heboh dengan kemunculan seekor hiu tutul. Dalam rekaman video yang viral di media sosial pemirsa, ikan hiu tutul sepanjang kurang lebih 5 meter ini muncul di perairan pada Sabtu kemarin.
Video amatir kemunculan ikan hiu tutul di perairan Teluk Jakarta, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu kemarin mendapat perhatian warga sekitar. Ikan hiu tutul ini nampak berada di samping perahu dan timbul ke permukaan. Diperkirakan panjang hewan pemangsa ikan kecil ini mencapai 3 hingga 5 meter. Dalam kurun waktu 4 bulan terakhir sudah beberapa kali hiu tutul muncul di dekat kawasan nelayan. Ganggu nelayan nggak sih Mas? Enggak. Mungkin makanin ikan nggak apa gimana? Iya, dia sambil makan ikan yang kecil-kecil itu. Ini sambil Dibagan. jalan itu dia sambil mangap. Mangap ya? Iya, yang kecil-kecil ikan yang kecil itu. Dengan tingginya intensitas kemunculan hewan bertubuh besar dan pemangsa ikan kecil ini, warga serta para nelayan sekitar justru menantikan sebagai tontonan. Meski sering menampakkan diri, hiu tutul tidak mengganggu aktivitas nelayan yang tengah bekerja. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Diduga akibat percikan api yang mengenai bensin eceran, sebuah bengkel motor ludes terbakar di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Sementara petugas damkar mengevakuasi seorang nenek terjebak dalam rumah yang roboh di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dan 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kebakaran melanda sebuah bengkel motor di kawasan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bangunan. Diduga kebakaran berasal dari percikan api yang mengenai bensin eceran saat pemilik bengkel menambal ban sepeda motor. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seorang nenek yang terjebak material bangunan rumah yang roboh di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Diduga rumah berlantai 2 ini kondisinya sudah rapuh dan bagian depannya hancur berantakan. Puluhan kepala desa di Kabupaten Bojonegoro beramai-ramai mengembalikan mobil siaga desa ke kantor Kejaksaan Negeri setempat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes terkait informasi ratusan kades dianggap melakukan korupsi berjamaah. Perwakilan kepala desa meminta pihak Kejari menyampaikan informasi yang proporsional terkait materi penyidikan kepada media. Daripada tempat rapuh, tetap balikan. Motor yang dicuri dari rumah warga di kawasan Pekayon, Kota Bekasi pada Jumat pekan lalu akhirnya berhasil ditemukan polisi di salah satu sawah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Aksi pencurian yang terekam kamera pengawas merekam momen saat pelaku mengumbar tembakan ke atas saat aksinya kepergok pemilik rumah. Para pelaku yang membawa senjata api ini kini masih dalam pengejaran petugas. Ya pemirsa, meski tak sepopuler empek-empek, Palembang punya kue kumbu yang tak kalah lezatnya dengan kuliner khas Bumi Sriwijaya lainnya. Kue legendaris yang terbuat dari kacang merah ini punya cita rasa manis dan lembut di lidah. Penasaran seperti apa? Dan berikut liputan selengkapnya. Masih ingat nggak pemirsa dengan kue yang satu ini? Ya, kue kumbu namanya. Namun kudapan ini sudah jarang kita temui di pasaran. Meski begitu, tingginya peminat kue kumbu membuat Dwi Astuti, warga Talang Jambe, Palembang menjadikannya ide usaha. Untuk membuat kue kumbu kacang merah memang butuh waktu lama, hingga 5 jam. Mula-mula kacang merah direbus lalu digiling dengan campuran krimer, gula, dan kelapa muda. Selanjutnya adonan dimasukkan ke loyang persegi, disangrai sampai kering dan siap untuk dinikmati. Rasanya yang manis dan lembut di lidah cocok dijadikan pendamping makanan saat minum teh atau kopi. Rasanya lembut, enak, gurih dari khas Palembang. Harganya gimana? Harganya mahal? Harganya terjangkau. Kacang merah ini kita tidak tentu kan, kadang 100 oyang sehari, kadang juga 100 lebih. Untuk harganya sendiri? Kumbu ini relatif murah, walaupun bahannya premium semua, kita jualnya nggak mahal. Dengan merogoh kocek Rp75.000, Anda sudah menikmati manisnya kue kumbu kacang merah yang sangat legendaris. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan.
hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menghadirkan 5 orang saksi dalam sidang lanjutan perkara yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saksi dihadirkan untuk mengungkap aliran uang dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo dalam kasus pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total uang sebesar 44,5 miliar rupiah. 5 saksi akan dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang lanjutan perkara yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 5 saksi yang akan dihadirkan adalah mantan juru bicara KPK Febri Diansyah, General Manager Prambors Dirgaraya Santo, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dedi Nur Syamsi, Kepala Rumah Dinas Menteri Pertanian Sugianto, dan staf TU Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Yuski Sevia Hasna. 5 saksi ini dihadirkan untuk mengungkap dan mempertajam aliran uang dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya SYL didakwa dalam kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, menjadikan kucing atau anjing sebagai hewan peliharaan yang biasa diajak berpergian jadi hal yang lazim pemirsa. Tapi pernahkah Anda membayangkan jika anak domba didandani dan diajak berpergian? Nah pemirsa, di Kulon Progo Yogyakarta ada seorang wanita yang viral lantaran menjadikan anak domba sebagai hewan kesayangan dan digendong layaknya seorang bayi. Penasaran seperti apa pemirsa? Berikut liputannya untuk Anda. Momot, seekor anak domba jantan piaraan Irna Triwijayanti, warga Padukuhan, Gelagah, Kelurahan Gelagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Domba kecil ini rutin diajak berkeliling di pusat keramaian. Momot menjadi pusat perhatian lantaran tak jamak dijumpai. Selain karena penampilannya yang unik, lantaran mengenakan popok dan baju layaknya seorang bayi, anak domba satu ini juga tak lazim karena lebih sering digendong ketimbang jalan sendiri. Di sela waktu senggang, Irna juga rutin mengajak Momot bepergian menggunakan motor. Oh ya, awalnya itu lihat itu kambing lucu banget terus dipegangin, Mbak boleh foto enggak, pegang boleh enggak gitu. Tak hanya di dunia nyata, interaksi antara Irna dan Momot ini juga mampu menyedot perhatian di sosial media. Melalui akun TikTok, Momot setidaknya telah memiliki lebih dari 1.000 pengikut dan akunnya telah disukai lebih dari 15.000 orang. Irna pun berniat merawat Momot hingga besar. Ia tak berniat menjual Momot lantaran terlanjur sayang kepada anak domba ini dan akan memelihara hingga dewasa nanti. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Saatnya kita ke informasi haji pemirsa. Seorang jemaah calon haji Indonesia yang mengidap sakit jantung berhasil menjalani operasi di Madinah Cardiac Center, Rumah Sakit King Fahad, Arab Saudi. Bagi jemaah yang masih dalam perawatan, akan diberangkatkan ke Makkah dengan pendampingan petugas kesehatan. Perasaan lega dan gembira terlihat di raut wajah Sutrisno Suratman. Jemaah calon haji asal Temanggung, Jawa Tengah ini sukses menjalani operasi bedah pintas arteri koroner di Rumah Sakit King Fahad, Arab Saudi. Kesuksesan operasi ini merupakan yang pertama kali bagi jemaah calon haji asal Indonesia. Excellent echo reports and ECGs and everything. We saw him in the following OPD, following clinic. Wound is clear. He is suitable to do Hajj, inshallah. So, inshallah, after next week, he can go smoothly, inshallah, for Hajj. Sebelumnya jemaah asal embarkasi Solo ini mengeluh sesak nafas dan sakit nyeri di dada sebelah kiri. Langsung nyeri-nyeri di dada itu. Biasanya nyeri sebentar terus hilang. Nah, itu enggak, terus langsung saya laporkan kepala kolter. Kepala kolter dilaporkan ke dokternya. Setelah dirawat selama 6 hari, Sutrisno yang berusia 62 tahun ini sudah diperbolehkan pulang.
Selain Sutrisno, seluruh jemaah calon haji yang berada di Madinah telah diberangkatkan ke Mekah secara bertahap. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nurfadli, iNews melaporkan.